Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Jidan Syaikhuddin Fajri dengan NIM 3300230084. Saya akan mengerjakan tugas dan menjawab tentang yang mengenai tentang mata kuliah hukum asuransi. Pertanyaan yang pertama, cari pasal dalam KUHD dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian yang mengatur tentang asuransi dan reasuransi. Itu jawabannya menurut saya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, pengaturan mengenai asuransi rangkap dan reasuransi ada pada beberapa pasal berikut, yaitu yang pertama yang pada asuransi rangkap itu atau double insurance. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, asuransi rangkap adalah keadaan ketika satu objek yang sama diasuransikan kepada lebih dari satu penanggung untuk risiko yang sama. Pasal yang mengatur, yang pertama ada pasal 252 KUHD, yaitu mengatur prinsip bahwa seseorang tidak boleh memperoleh keuntungan dari sesuatu kerugian yang diasuransikan atau prinsip indemnitas. Itu yang kedua, pasal 277 KUHD, yaitu mengatur tentang pemberitahuan kepada penanggung jawab terhadap pertanggungan ganda. Dan yang ketiga, pasal 278 KUHD, itu menjelaskan bahwa bila terjadi asuransi rangkap, masing-masing penanggung hanya bertanggung jawab secara proporsional sesuai jumlah penanggungannya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dalam reasuransi dalam KUHD. KUHD tidak mengatur reasuransi secara rinci, tetapi konsepnya dikenal dalam praktik pertanggungan ulang oleh penanggung kepada penanggung lain. Dasar umumnya, itu yang pertama, ketentuan mengenai kebebasan berkontrak dalam pertanggungan. Terus yang kedua, praktik reasuransi berkembang lebih lanjut melalui regulasi khusus perasuransian modern. Yang ketiga, reasuransi dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Undang-undang ini mengatur reasuransi secara lebih jelas. Pasal-pasal pentingnya yaitu yang pertama, pasal 1 angka 4, yaitu mendefinisikan perusahaan reasuransi sebagai perusahaan yang memberikan jasa pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi perusahaan asuransi. Terus yang kedua ada pasal 2 ayat 3. Itu yang menyatakan bahwa perusahaan reasuransi hanya dapat menyelenggarakan usaha reasuransi. Yang ketiga, pasal 3 ayat 3. Itu mengatur bahwa perusahaan reasuransi syariah hanya dapat menyelenggarakan usaha reasuransi syariah. Yang keempat, ada pasal 27 mengatur mengenai pialang reasuransi dan kewajiban pendaftarannya pada OJK. Terus yang kelima, dari pasal 30 ayat 2 mengatur larangan perusahaan pialang reasuransi menempatkan penutupan reasuransi pada perusahaan reasuransi yang terafiliasi dalam kondisi tertentu gitu. Terus yang keenam, pasal 3 ayat pasal 36, yaitu menegaskan kewajiban optimalisasi kapasitas reasuransi dalam negeri, yang berbunyi perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah wajib mengoptimalkan pemanfaatan kapasitas reasuransi dalam negeri. Jadi intinya, asuransi rangkap secara spesifik lebih banyak diatur dalam KUHD. Terus Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 lebih berfokus pada yang pertama, kelembagaan perusahaan secara
asuransi dan reasuransi. Terus yang kedua, pengawasan OJK. Yang ketiga, tata kelola industri perasuransian. Dan yang keempat, dan penguatan kapasitas reasuransi nasional. Terus kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu apa hubungannya asuransi rangkap dengan reasuransi dengan prinsip atau asas indemnitas. Nah, yaitu hubungan asuransi rangkap dengan reasuransi dengan prinsip indemnitas terletak pada tujuan utama asuransi, yaitu mengganti kerugian setinggi-tingginya sebesar kerugian nyata yang dialami tertanggung, bukan memberi keuntungan. Nah, ya, ada beberapa prinsip indemnitas sendiri yang hukum asuransi, berarti tertanggung hanya berhak memperoleh penggantian sebesar kerugian yang benar-benar diderita. Dalam KUHD, prinsip ini tercermin antara lain dalam pasal 252 KUHD. Yang pertama, hubungan asuransi rangkap dengan prinsip indemnitas. Pengertiannya, asuransi rangkap terjadi ketika yang pertama satu objek, yang kedua satu kepentingan, dan satu risiko yang sama diasuransikan pada beberapa perusahaan asuransi sekaligus. Berikutnya, hubungan dengan asas indemnitas. Prinsip indemnitas membatasi agar tertanggung. Itu yang pertama, tidak menerima ganti rugi melebihi nilai kerugian sebenarnya, walaupun memiliki beberapa polis. Karena itu, dalam asuransi rangkap, seluruh penanggung hanya membayar secara proporsional dan total pembayarannya tidak boleh melampaui kerugian nyata. Sebagai contoh, mobil senilai 200 juta diasuransikan di perusahaan A sebesar 200 juta. Terus yang berikutnya perusahaan B sebesar 200 juta. Jika mobil rusak total, berarti yang pertama, tertanggung tidak boleh menerima 400 juta. Terus yang kedua, melainkan tetap maksimal 200 juta sesuai kerugian sebenarnya. Jadi, aturan asuransi rangkap dibuat untuk menjaga berlakunya prinsip indemnitas dan mencegah tertanggung mencari keuntungan dari musibah. Tuh. Yang kedua, hubungan asuransi dengan prinsip indemnitas. Pengertiannya, reasuransi adalah pertanggungan ulang yang dilakukan perusahaan asuransi kepada perusahaan reasuransi. Tujuannya yaitu menyebarkan risiko, menjaga kemampuan bayar perusahaan asuransi, dan melindungi stabilitas keuangan penanggung. Lalu yang berikutnya, hubungan dengan asas indemnitas, yaitu dalam reasuransi tertanggung tetap hanya menerima ganti rugi sebesar kerugiannya, dan sedangkan reasuransi hanya mengatur pembagian beban antar perusahaan asuransi. Artinya, reasuransi tidak menambah hak tertanggung dan tidak boleh menyebabkan tertanggung memperoleh keuntungan tambahan. Sebagai contoh, perusahaan asuransi menanggung gedung 100 miliar karena risikonya besar. Sebagian risiko dialihkan ke perusahaan reasuransi. Terus yang kedua, jika terjadi kebakaran, tertanggung tetap menerima ganti rugi sesuai kerugian nyata, dan lalu perusahaan asuransi memperoleh penggantian sebagian dari reasuradur berdasarkan perjanjian reasuransi. Jadi, reasuransi membantu penanggung memenuhi kewajiban identitas kepada tertanggung tanpa mengubah batas ganti rugi yang diterima tertanggung. Jadi, kesimpulannya, yang pertama, asuransi rangkap bergantian dengan asas indemnitas karena mencegah menerima ganti rugi berlebihan. Dan yang kedua, reasuransi berkaitan tidak langsung dengan asas indemnitas karena membantu perusahaan asuransi tetap mampu membayar ganti rugi sesuai prinsip indemnitas. Dan yang terakhir, keduanya sama-sama mendukung tujuan utama hukum asuransi, mengembalikan posisi keuangan tertanggung seperti sebelum kerugian terjadi.
bukan untuk memberikan keuntungan. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila berisik dan ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.